بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tafsir ringkas daripada surat At-Taubah. Dan ini adalah pertemuan yang pertama pada hari ini, ya, hari Jumat 17 Oktober 2025, setelah kita menyelesaikan tafsir ringkas dari surat Al-Anfal yang kita ambil dalam 12 kali pertemuan. Dan sekarang setelah surat Al-Anfal selesai, kita akan masuk ke surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, dan terdiri dari 129 ayat, dan dia termasuk surat Madaniyah. Ini surat yang turun eh, setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat ini dinamakan surat At-Taubah, yang berarti pengampunan. Yang berarti pengampunan. Berhubung kata At-Taubah yang berulang kali disebutkan dalam surat ini. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Bara'ah, yang berlepas diri. Yang mana di surat ini ada pernyataan tentang pemutusan perhubungan, pemutusan hubungan kepada orang-orang musyrikin. Dan kita dapat menemukan nanti, ya, kebanyakan pokok pembicaraan itu pernyataan-pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Karena apa? Karena mereka eh, selalu memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan melakukan makar-makar yang mengakibatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin merasa tersakiti, bahkan membuat mereka eh, merasa tersakiti oleh mereka, membuat mereka eh, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menolong hambanya dengan memutuskan perjanjian itu, karena mereka selalu mengingkari, seringnya mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan antara kaum muslimin dengan mereka. Di samping kedua nama yang masyhur itu, ada beberapa lagi nama yang lain yang merupakan sifat dari sifat surat ini. Kalau kita lihat, ya, surat-surat yang lain itu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita akan menemukan di permulaan surat At-Taubah atau Al-Bara'ah ini itu tidak terdapat basmalah. Karena apa? Karena surat ini adalah pernyataan perang total. Ya, dengan arti bahwa segenap kaum muslimin itu dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Tentunya ini terjadi dikarenakan kelakuan mereka yang selalu memusuhi, selalu mengingkari perjanjian, sehingga balasannya adalah pantas seperti yang mereka kerjakan setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum muslimin. Dan kalau kita lihat basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim,
Itu kan dia seolah bernapas perdamaian, cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat ini, di surat ini kita akan menemukan pernyataan perang total dengan kaum kaum musyrikin yang memusuhi kaum kaum muslimin. Surat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali dari perang Tabuk. Kembali dari perang Tabuk. Maka disebutkan bahwasanya surat ini surat yang diturunkan pada akhir-akhir daripada ayat-ayat Al-Quran. Surat-surat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembalinya beliau dari perang Tabuk itu pada tahun 9 Hijriah. Dan pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang pemutusan eh, dan pernyataan perang total terhadap kaum musyrikin itu pada musim haji di tahun itu juga. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin, surat ini juga mengandung beberapa pokok-pokok yang penting, seperti pokok keimanan, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyertai hamba-hambanya yang beriman, tentang pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tentang keterangan bahwasanya sesuatu itu terjadi menurut sunnatullah, tentang perlindungan Allah terhadap orang-orang beriman. Surat ini juga menjelaskan tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah berkenaan dengan hukum-hukum. Ada hukum tentang kewajiban menafkahkan harta, tentang macam-macam harta dalam agama dan bagaimana seorang itu bijak dalam penggunaannya, tentang jizyah, tentang perjanjian, tentang perdamaian, tentang kewajiban umat Islam terhadap nabinya, tentang sebab-sebab orang Islam melakukan perang total terhadap kaum musyrikin, dan penjelasan tentang beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan di dalam Islam. Surat ini juga mengandung kisah-kisah seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq di di Gua Thur ketika mereka bersembunyi selama 3 hari sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian ada kisah tentang perang Hunain. Ya. Begitu juga ada kisah tentang perang Tabuk. Dan pokok-pokok yang lain seperti tentang penyebutan sifat-sifat orang beriman dan tingkatan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama masuk untuk mendalami lebih dalam berkenaan dengan surat yang akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya kita tilawah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين bara'atum minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan minallah dari Allah wa rasulihi dan rasulnya ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Ya, kepada orang-orang musyrikin, ilal ladzina ahadtu minal musyrikin, kepada orang musyrikin yang kamu kaum muslimin itu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Maka silakan kaum musyrikin itu berjalan di muka bumi ini arba'at asyur selama 4 bulan. Wa'lamu
annakum ghairu mu'jizillah. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu itu tidak akan melemahkan Allah. Wa anna Allah mukhzil kafirin. Bahkan sesungguhnya Allah itu menghinakan orang-orang kafir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat yang mulia. Surat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir kerasulan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Ishaq, dia berkata bahwasanya aku mendengar sami'tu Al-Barra yaqul, aku mendengar Al-Barra itu berkata, akhiru ayatin nazalat, bahwasanya ayat yang terakhir itu yang turun itu firman Allah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Surat tentang kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Maka katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa itu kalalah? Disebutkan bahwa kalalah adalah orang yang meninggal, dia tidak mempunyai keturunan bawah, dan juga dia tidak mempunyai al-usul, ya, yang ke atas, baik dari bapak, kakek, kakeknya kakek, dan segala macam ke atas. Wa akhiru suratin nazalat Bara'ah, dan surat yang terakhir yang diturunkan adalah surat Bara'ah. Kemudian di surat ini kita temukan tidak ada basmalah di awalnya. Karena apa? Karena para sahabat itu tidak menulis basmalah fil mushaf al-imam. Di mushaf al-imam. Mushaf yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas, ya, akhbaran Ibnu Abbas qal qultu li Utsman bin Affan. Ibnu Abbas itu bertanya kepada Utsman bin Affan, "Eh, ma hamalakum an abadtum ila al-anfal wa hiya min al-mathani wa ila bara'ah wa hiya min al-mi'in?" Ya, apa yang menjadikan kamu itu kok menjadikan Anfal, surat Anfal, ya, yang kita telah ambil, yang merupakan surat Mathani, dengan surat Bara'ah yang merupakan surat Al-Mi'in. Dan walam taktubu bainahuma satar Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak menulis di antara keduanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Sementara apa? Eh, sementara kamu itu menerangkan pada 7 surat yang panjang. Apa yang menyebabkan mahamalakum ala dhalik? Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Kemudian faqala Uthman menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi zaman wa yunzil alaihi as-suwar ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan ketika pada saat turun surat pada Rasulullah SAW, turun suatu ayat, beliau memanggil penulis wahyu, ya. Kemudian mengatakan kepada mereka, tulis atau letakkan ayat ini pada surat yang ada di dalam terdapat ayat ini dan ini. Dan surat Al-Anfal termasuk di antara surat-surat yang pertama yang diturunkan di Madinah. Sedangkan surat Al-Bara'ah adalah bukan Bara'ah min akhir Quran. Dan surat Al-Bara'ah termasuk surat-surat yang terakhir diturunkan di Madinah. Beliau menyebutkan eh, wa kanat qissatuha syabihatun
Biqissatiha. Dan alur cerita daripada surat Al-Baqarah itu menyerupai alur cerita daripada surat Al-Anfal. Beliau menyebutkan, aku khawatir. Wahasibtu annaha minha. Dan aku eh, khawatir kalau seandainya Baro'ah itu adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Sementara pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal walam yubayyin lana annaha minha. Dan Rasulullah ketika meninggal belum menjelaskan bahwasanya surat Baro'ah itu adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Sehingga apa? Sehingga kata Utsman, aku meletakkannya secara berdampingan dan tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya, dan aku meletakkannya di antara di deretan 7 surat yang panjang. Maksudnya dari eh, surat yang panjang itu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Permulaan surat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama raja'a min ghazwati Tabuk wahum bil hajj, saat beliau kembali dari perang Tabuk, ketika eh, mereka melaksanakan ibadah haji. Lalu disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu hadir pada musim haji. Ya karena memang eh, walaupun orang musyrik, mereka ibadah haji ini sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Cuma permasalahannya mereka campur ibadah haji ini dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Ya, dengan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala di samping apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim. Sebutkan bahwasanya orang-orang musyrik hadir pada musim haji sebagaimana kebiasaan mereka, tapi mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka berbaur dengan mereka. Sehingga apa, pada tahun itu beliau mengutus Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin rombongan haji pada tahun itu untuk membimbing kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji dan memberitahukan kepada mereka, ya, menyeru kepada mereka bahwasanya ya tidak diperbolehkan melakukan haji setelah tahun ini, ya, dalam keadaan telanjang. Termasuk menyerukan kepada mereka tentang al-bara'ah, tentang pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada mereka. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, ia mengutus eh, dengan disertai Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hal ini kepada kaum kaum musyrikin yang berhaji pada tahun itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bara'atum minallahi wa rasuli. Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Jadi hadhi bara'ah. Bahasanya Allah berlepas diri, memutuskan hubungan kepada mereka, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrikin yang mana kaum muslimin telah mengadakan perjanjian kepada mereka. Para mufasyirin, ikhtilaf al-mufassirun ha huna ikhtilafan katsiran. Jadi para mufassir itu berbeda pendapat tentang ayat ini
itu diperuntukkan bagi orang-orang musyrikin yang berada dalam perjanjian yang bersifat mutlak dan tidak ditentukan waktunya, atau bagi mereka yang perjanjiannya kurang dari 4 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan fasihu fil ardi arba'at asyhur. Maka fasihu, silakan bagi kalian itu untuk berjalan dari kaum musyrikin di muka bumi ini itu selama empat bulan. Atau maksudnya bagi mereka yang perjanjiannya kurang dari 4 bulan, maka mereka harus menyempurnakan 4 bulan. Adapun mereka yang perjanjian telah ditentukan waktunya, maka batasnya adalah waktu yang telah ditentukan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatimu ilaihim ahdahum illa muddatihim." Nanti di ayat yang keempat itu. Maka sempurnakanlah perjanjian dengan mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan haji, ya, Amirul Hajj pada tahun itu, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Dan beliau juga mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa 30 atau disebutkan 40, ya, ayat daripada surat Al-Baqarah. Kemudian ia membacakannya kepada segenap manusia yang berisi pemberian tempo kepada musyrikin, kaum musyrikin itu selama 4 bulan untuk berjalan di muka bumi ini dengan aman. Dan hal ini dibacakan pada hari Arafah. Ya, pada hari Arafah. Yang mana 20 hari dari bulan, ya, tempo itu adalah 20 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dan 10 hari dari bulan Rabiul Akhir. Dan beliau membacakannya di tempat-tempat mereka singgah. Bahwasanya setelah tahun itu, ya, setelah tahun 9 itu, tidak boleh seorang musyrik pun untuk melakukan haji lagi. Dan untuk melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Karena pada tahun setelahnya, Allah Subhanahu wa taala eh, mudahkan untuk nabinya untuk berhaji dengan kena haji wada, ya, dan tidak ada lagi kaum musyrikin yang ikut bersama kaum muslimin untuk melaksanakan haji dengan cara cara mereka, yaitu telanjang. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله. Dan inilah suatu izin, ya, dari Allah dan Rasulnya ilan nas yaumal hajjil akbar, kepada umat manusia pada saat haji akbar, haji yang besar. Bahwasanya annallaha bari'um minal musyrikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa rasuluh, dan rasulnya juga berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Fa itu tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau kalian kaum musyrikin itu bertobat masuk pada Islam, maka itu lebih baik. Wa itawallaitum, apabila kamu itu berpaling, fa'lamu, ketahuilah annakum khairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwasanya sekali-kali kamu itu tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kamu gak beriman juga gak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Subhanallah. Berikan kabar gembira ya, kepada orang-orang kafir. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya mereka akan mendapatkan al-adzab al-alim. Siksa yang pedih. Subhanallah. Dikabari dengan akan mendapatkan siksa yang pedih ketika mereka tidak bertaubat. Bahkan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di sini memberitahukan bahwasanya wa adzanu minallahi wa rasulih ini adalah i'lam, pemberitahuan, ya, peringatan, al-indzar ila nas, peringatan kepada segenap manusia, yaumul hajjil akbar, wa huwa yaumud dahr, yaitu pada hari haji akbar. Haji akbar itu adalah waktu yang dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, yaumud dahr, yang merupakan hari yang melaksanakan pelaksanaan huwa afdalu ayyamil manasik. Ya. Hari yang paling afdal, yang paling utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, paling agung. Bahwasanya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Bahwasanya Allah dan Rasulnya itu berlepas diri daripada orang musyrik. Berlepas diri dari mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukuplah kemusyrikan itu. Kembalilah kepada Allah, kembali kepada fitrah, masuklah kepada Islam, dan supaya kalian itu beruntung. Jadi fa'intubtum, jika kamu bertobat dari perbuatan syirik, dari kesesatan, maka fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik dari kalian, bagi kalian. Daripada kalian tetap berpegang dalam keburukan, dalam kemusyrikan. Karena apa? Karena akibatnya akan menyusahkan kalian. Baik di dunia, baik setelah kalian nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kepastian ya. Hari kebangkitan sebuah kepastian. Yang mana mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa itu apabila kalian itu berpaling terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kesyirikan-kesyirikan, memusuhi Allah dan Rasulnya, ketahuilah bahwasanya itu juga ghairu mu'jizillah, itu tidak akan mampu melemahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha yang Maha mampu. Ya Allah penguasa langit dan bumi. Ya. Dengan tidak beribadah kalian itu nggak pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kasih sayangnya menginginkan kalian itu kembali untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kalian tetap pada kemusyrikan, maka pantas kalian mendapatkan al-azab al-alim, azab yang pedih, baik di dunia dengan kehinaan, baik di akhirat dengan kesengsaraan yang akan mereka dibelenggu dengan rantai-rantai dan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dari Abdullah bin Yusuf, ya, bercerita hadatsana Laits, dari Laits, hadatsani Uqail, dari Uqail, ya, bercerita kepadaku kepada Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, qal akhbarani Hubaid bin Abdurrahman, bahwasanya Hubaid bin Abdurrahman memberitahuku ada Abu Hurairah qal, bahwasanya Abu Hurairah itu berkata, ba'athani Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku diutus Abu Bakar pada haji tersebut, yaitu tanggal tahun 9, bersama orang-orang yang ditugasi menyampaikan berita pada hari uh, Yaumud Dahr, pada hari penyembelihan, penyembelihan hewan kurban.
Menyebutkan yu'adzinuna bibidah. Mereka berseru menyampaikan berita ini di bidah, yaitu eh, bahwasanya al hujjah ba'dal 'am musyrik. Tidak boleh ada seorang musyrik pun melakukan haji, ya, setelah tahun tahun ini. Wala yatuf bil baiti uryan. Tidak juga boleh melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti katakan Hubaid, ardafa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung ya dengan mengutus Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya untuk menyampaikan berita pemutusan hubungan ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, فأذن معنا علي في أهل بنا يوم النهر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. Ali menyampaikan bahwasanya berita itu bersama kami, bersama Abu Hurairah, kepada orang-orang yang ada di Mina pada hari penyembelihan kurban tentang pemutusan hubungan dengan orang musyrik, dan bahwasanya setelah 9 itu tidak diperkenan seorang musyrik untuk melakukan ibadah haji dan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini membuktikan bahwasanya setelah tahun itu Mekah Al-Mukarramah, ya, akan menjadi Darul Islam, akan menjadi negara Islam, ya, yang tidak ada di dalamnya kaum kaum musyrikin. Di riwayat yang lain, Al-Bukhari juga menyatakan dari Abu Yaman, akhbarana Syuaib beritahu kami, Adi Zuhri akhbarana Hubaid bin Abdurrahman, ada Abu Hurairah qala. Ya, dari Hubaid bin Abdurrahman bahwasanya Abu Hurairah berkata, beliau menyebutkan ba'atsani Abu Bakrin. Aku Abu Bakar itu mengutusku itu bersama fi man yu'adzin yauma nahri bibina. Bersama orang-orang yang eh, akan menyampaikan berita pada hari penyembelihan kurban itu di Mina. Beliau menyebutkan la yahuj ba'dal 'am musyrik wa la yatuf bil baiti uryan. Tidak diperkenankan. Ya, setelah tahun ini ada seorang musyrik yang melakukan ibadah haji dan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi al-hajj al-akbar maksudnya adalah yaumul nahr, hari penyembelihan hewan kurban. Karena disebut akbar karena apa? Eh, Min ajli qauli das al-hajj al-asghar. Karena ada sebagian manusia mengatakan bahwasanya itu adalah haji kecil. Ya, maka Abu Bakar bergabung bersama mereka pada tahun itu dan juga pada tahun pelaksanaan haji wada, ya, tahun setelahnya haji perpisahan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji dan tidak seorang musyrik pun yang ikut melakukan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun setelah pengumuman itu, yaitu tahun 9. Rasulullah haji tahun 10, haji wada. Para hadirin yang dirahmati Allah Taala, ini memberikan kabar gembira bagi kita sebenarnya berkenaan dengan eh, keadaan Mekah dan keadaan ibadah haji. Yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semenjak tahun ke-10 Rasulullah melaksanakan haji wada. Ya. Setelah pengumuman Abu Bakar di tahun 9 dan pengumuman Ali bin Abi Thalib, itu tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji bersama kaum muslimin. Sehingga apa? Ini menentukan bahwasanya setelah itu alhamdulillah kaum muslimin yang akan memegang kendali daripada
Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari ketentuan masa penundaan ini yang tadi selama 4 bulan bagi mereka yang memiliki perjanjian. Dan insya Allah pengecualian ini kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Yang mana dengan ayat ini kita mengetahui subhanallah sebenarnya kabar gembira ya bagi kita sekalian. Jadi kita melihat sampai hari ini bahkan ditulis di Mekah itu ada jalur khusus untuk orang-orang musyrik. Mereka tidak diperkenankan untuk masuk masuk Mekah. Dan ini kabar gembira untuk kita sekalian, kota suci yang menjadi ikon daripada kaum muslimin itu akan selamanya menjadi milik kita. Bahkan disebutkan eh, hatta Dajjal sampai Dajjal pun tidak akan bisa masuk Mekah dan tidak bisa masuk Madinah di mana Rasulullah SAW memakamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah untuk bisa melaksanakan haji ya ataupun kalau belum bisa melaksanakan haji bisa melaksanakan umrah ya. Kemudian juga ziarah kepada masjid beliau sallallahu alaihi wasallam dan ziarah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.